Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwani thalabah dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kesempatan ini kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya yaitu belajar ataupun thalabul ilmi ya, yang mana menambah hasanah keilmuan kita ya, pemahaman kita terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, yaitu dinul Islam ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis ya. Seperti biasa, saya akan mengingatkan ketika kita mempelajari hadis ya, kita berusaha untuk membacanya, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk menghafalnya, dan ya bagian yang terpenting yang keempat adalah mengamalkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita hafalkan ya. Baik, kita masuk ke hadis yang nomor 1360 dari Kitabul Jami ya, babul bir wasilah ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim ya. Baik, kita lihat ke papan tulis yang telah saya tulis ya. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim ya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr al-As ya, radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain ya. Keriduan Allah Subhanahu wa taala ada pada keriduan kedua orang tua ya. Wa suhtullahi fi suhtil walidain, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala berada dalam murkanya kedua orang tua ya. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya seorang anak ya mencari keriduan kedua orang tuanya ya, karena keriduan orang tua terletak, keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam keriduan kedua orang tua ya, baik bapak maupun ibu ya. Begitu juga dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak dalam murkanya kedua orang tua ya, murkanya seorang ibu dan murkanya seorang ayah ya. Maka dalam hadis ini ya, bagaimana kita sebagai seorang anak ya, menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka terhadap orang tua ya. Karena ketika kita ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala tapi kita bermasalah dengan orang tua kita, maka kita tidak akan bisa menggapainya ya. Karena terletak dari keridhaan orang tua terhadap kita ya. Maka kewajiban kita menjadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang baik, ataupun Allah Subhanahu wa taala kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah ridho orang tua, yaitu ibu dan bapak kita. Sebagaimana seseorang yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, laki-laki tersebut ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun bertanya, "Apakah engkau memiliki kedua orang tua?" ya. Maka laki-laki tersebut menjawab, "Ya, saya memiliki." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan laki-laki itu untuk bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua, karena itu lebih baik baginya. Ya. Itu menunjukkan bahwa bakti kita kepada kedua orang tua
adalah hal yang utama ya. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu kita masih ada, ayah kita masih ada, maka jangan sia-siakan ya bakti kita kepada keduanya ya. Entah itu dengan kita bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak menjadi anak yang durhaka, kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang membanggakan orang tua kita dengan prestasi kita, dengan kebaikan adab ataupun akhlak-akhlak kita ya, sehingga orang tua pun merasa tentram ya memiliki kita, merasa bangga dengan kita ya. Itulah yang diharapkan ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita diperintah oleh orang tua dalam kebaikan, kita menyia-nyiakan ataupun menanti-nantikan ya, tidak bersegera melakukan itu ya, sehingga hati orang tua kita menangis, hati orang tua kita terluka, dan ini ya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ya. Dan posisi kita sekarang berada di rumah ya, maka manfaatkan ya masa-masa itu untuk berkhidmat kepada orang tua ya, baik kepada ibu ataupun bapak ya. Jangan sampai keberadaan kita di rumah ya menjadi asbab murkanya orang tua terhadap kita ya. Entah kita sulit untuk diperintahkan untuk beribadah, untuk mengaji, untuk menghafal, untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain, kita sangatlah susah ya. Sehingga sedikit besarnya ya hati orang tua kita terluka, yang manakala hati orang tua kita terluka ya, maka murka Allah Subhanahu wa taala pun akan turun. Waliyadzubillah ya. Kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada orang tua ya. Lalu ketika orang tua kita sudah meninggal, maka wujudkan bakti kita ya terhadap orang tua, yaitu dengan menyambung tali silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Misalkan ibu kita telah meninggal ya, maka saudara-saudaranya kita temui ya, kerabat-kerabatnya, teman dekatnya, sambung tali silaturahmi ya. Kita berbuat baik, bermuamalah dengan mereka ya, menceritakan kebaikan orang-orang tua kita ya, dan itu bagian dari bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Dan kita pun tidak lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita, menempatkan orang tua kita di tempat yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah pelajaran hadis kita ya, di hadis yang singkat ini, ridullahi fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya kedua orang tua, baik ibu ataupun bapak ya. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka carilah ridho orang tua dan jauhi murka orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pelajaran hadis kita kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.